Halo, balik lagi sama aku Nabila di kelas copywriting. Sebelum mulai menulis sebuah copy, ada baiknya teman-teman paham dulu ya soal copywriting formula. Copywriting formula adalah teknik membuat copy yang efektif meningkatkan penjualan. Formula ini akan memudahkan proses pembuatan copy. Jadi, biar kamu punya guide-nya nih, apa aja yang harus ditulis dan bagaimana strukturnya. Sebenarnya formula copywriting tuh ada banyak banget, tapi di video ini aku bakal bahas 3 formula yang paling sering digunain ya. Formula pertama dan yang paling terkenal adalah AIDA. AIDA merupakan singkatan dari attention, interest, desire, dan action. AIDA menekankan 4 fase kognitif yang dilakukan pada target konsumennya. Fase pertama adalah attention. Kamu harus bisa menarik perhatian target konsumen sejak pertama kali mereka melihat iklan kamu. Caranya dengan menulis headline yang menarik dan juga membangkitkan rasa penasaran target konsumennya. Lanjut ke fase kognitif kedua yaitu interest, membangkitkan minat target konsumen terhadap produk yang kamu pasarkan. Caranya dengan menawarkan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh target konsumen. Kamu bisa memberikan informasi atau mengedukasi seputar produk yang mau kamu tawarkan dan apa yang membuat produk tersebut berbeda dari produk-produk yang lainnya. Pastikan informasi yang kamu tuliskan gak cuma seputar keunggulan produknya aja ya, tapi gimana produk ini tuh bisa memberikan manfaat ke target konsumen, buat target konsumen berpikir bahwa produk ini emang diciptakan buat mereka. Fase ketiga adalah desire. Setelah membuat target konsumen kamu tertarik, selanjutnya kamu harus bisa membuat mereka benar-benar suka dan membutuhkan produk yang lagi kamu tawarkan. Kamu bisa tuliskan lebih lanjut tentang apa yang akan mereka dapat atau benefitnya kalau mereka membeli produk tersebut. Jadi mereka ada gambaran nih, oh kalau aku beli produk ini tuh aku bakal menjadi seperti ini. Nah, di bagian desire ini, kamu juga bisa bermain dengan emosi dan logika target konsumen dengan memasukkan aspek psikologis atau psychological triggers. Misalnya, kamu bisa tulis penawaran terbatas. Itu akan membuat target konsumen kamu mau segera membeli produk tersebut karena takut kehabisan. Lanjut ke fase terakhir dan yang paling menentukan, yaitu action. Nah, pada tahap ini tuh kamu harus bisa membuat target konsumen melakukan sebuah tindakan sesuai dengan goals dari iklan atau campaign yang kamu buat. Nah, seiring perkembangan zaman, formula AIDA ini pun mengalami transformasi. Saat ini ada satu aspek penting yang ditambahkan ke dalam formula AIDA, yaitu caution atau conviction. Jadi jangan heran kalau nanti ada orang yang menyebut formula ini dengan AIDA ya. Caution atau conviction mewakili kekhawatiran customer pada produk baru yang mereka mau beli. Pada tahap ini, copywriter bertugas untuk menjawab segala kekhawatiran tersebut. Kamu harus bisa membuat target konsumen yakin dengan kualitas produk yang kamu tawarkan. Yakinkan mereka bahwa produk kamu tidak akan membuat rugi. Biasanya digunakan iming-iming seperti garansi 5 tahun atau jika rusak, uang kembali. Berikut ini adalah contoh penerapan formula AIDA. Bagian ini termasuk dalam attention, yang ini interest, kemudian desire, ini action, dan terakhir adalah conviction. Sekarang kita lanjut ke formula kedua ya, yaitu PAS atau problem, agitate, dan solve atau solution. Pada tahap problem, copywriter dituntut untuk memasarkan produk dengan memanfaatkan permasalahan yang dialami oleh target konsumen mereka. Lagi-lagi, cobalah untuk menyentuh emosi target konsumen kamu dengan segudang masalah yang mereka milikin. Contohnya, kamu bisa menggunakan kalimat seperti ini, capek telat mau ke kantor karena kejebak macet. Selanjutnya, kamu akan masuk ke tahap agitate. Pada tahap ini, kamu harus bisa mendramatisir masalah dan meyakinkan target konsumen bahwa apa yang menimpa mereka adalah sebuah permasalahan serius yang harus segera diatasi. Gunakan kalimat persuasif untuk memancing respon. Dengan begitu, target konsumen akan berpikir untuk mencari solusinya. Contohnya, kalau kamu tadi sudah menggunakan problemnya adalah telat mulu ke kantor, agitate-nya itu bisa dengan telat ke kantor, gaji jadi dipotong. Otomatis kan mereka langsung berpikir kalau masalah mereka itu serius dan harus segera diselesaikan. Nah, setelah meyakinkan kalau masalahnya benar-benar gawat, kamu tawarin deh solusinya. Telat ke kantor, gaji dipotong. Naik ojek online dong. Jadi, solusi yang kamu tawarkan adalah pakai ojek online yang memang jadi produk yang kamu iklankan. Nah, pamerkan produk yang kamu jual. Pastikan kalau produk kamu ini memang jawaban dari masalah target konsumen.
Formula terakhir adalah FAB atau Feature, Advantage, dan Benefit. Formula ini tuh lebih menekankan pada kelebihan produk. Umumnya, formula FAB ini digunakan pada channel atau media dengan space terbatas, seperti koran, majalah, brosur, dan pamflet. Karena itu, FAB biasanya hanya terdiri dari 2-3 baris aja. Pasti masih bingung kan apa sih perbedaan antara feature, advantage, dan benefit? Jadi, feature atau fitur adalah ciri utama dari produk yang kamu jual. Misalnya, aku mau mengiklankan sebuah produk handphone dengan kamera 10 megapiksel. Nah, kamera 10 megapiksel di situ adalah fiturnya. Sedangkan advantage atau kelebihan atau keuntungan yang dihasilkan dari fitur tadi, jadi advantage dari kamera 10 megapiksel adalah kualitas gambar yang lebih jernih dan bagus. Sementara itu, benefit adalah manfaat yang ditawarkan kepada target konsumen. Biasanya, benefit lebih menekankan pada emosi dan hal-hal yang sifatnya personal. Misalnya, dengan membeli handphone kamera 10 megapiksel, kamu nggak perlu lagi tuh ngeluarin budget untuk membeli kamera profesional. Karena dengan handphone saja, kualitas foto yang dihasilkan udah sangat bagus. Aku kasih contoh lagi ya, misalnya kamu menjual sebuah oven. Fitur utamanya adalah sistem pemanas yang cepat. Advantage-nya, sistem ini bisa memanaskan oven sampai 200 derajat Celcius hanya dalam waktu 5 menit aja. Nah, benefit-nya, konsumen nggak perlu nunggu lama untuk bisa menggunakan oven. Ini akan memangkas durasi memasak alias hemat waktu, sehingga masakannya bisa siap lebih cepat dan cocok sekali untuk konsumen yang super sibuk. Nah, itu tadi pembahasan 3 formula copywriting yang telah terbukti efektif untuk menggait customer. Formula mana nih yang kira-kira paling cocok untuk target konsumen produk kamu? Apakah AIDK, PAS, atau FAB? Kamu bisa nge-explore dan mencobanya sendiri ya. Di video selanjutnya, aku bakal menjelaskan soal psychological triggers dalam copywriting. Psychological triggers ini akan membuat copy yang kamu tulis bisa lebih atraktif dan menjual dengan cara menyentuh sisi emosional dan logika target konsumen. Penasaran? Tonton di video selanjutnya ya. Halo, ketemu lagi bareng aku Nabila di course copywriting. Di video sebelumnya, aku beberapa kali menyinggung soal emosi. Bagaimana sebuah copy bisa menyentuh emosi target konsumennya, sehingga mereka tuh mau melakukan sebuah tindakan. Kemampuan sebuah copy untuk membangkitkan emosi target konsumennya ini disebut dengan psychological triggers, yaitu ketika pengalaman seseorang membeli sebuah produk dipengaruhi oleh dorongan psikologis atau emosionalnya. Contohnya, teman-teman pernah nggak membeli sebuah produk bukan karena fitur atau benefit yang ditawarkan, tapi karena packagingnya bagus, atau karena brand ambassador produk tersebut adalah idola kita, atau bisa juga karena diskon yang ditawarkan besar, up to 70%. Kalau pernah, sama, aku juga pernah seperti itu loh. Itu tandanya sebuah brand berhasil memainkan sisi emosional kita sebagai target konsumennya mereka. Gak bisa dipungkiri kalau ada banyak customer yang membeli produk bukan berdasarkan pertimbangan logikanya mereka. Profesor Zalcman dari Harvard Business School mengatakan 95% keputusan pembelian itu terjadi tanpa sadar, alias impulsif. Itu artinya keputusan pembelian itu didorong oleh sisi emosional kita. Karena itu, penting bagi seorang copywriter untuk bisa menyentuh emosi target konsumennya, caranya dengan memasukkan aspek psikologis pada copy yang dibuat. Psychological triggers ini ditaruhnya di mana sih? Bisa di headline, di body copy, call to action, sampai ke tagline, dan juga slogan. Ada banyak aspek psikologis yang bisa diterapkan dalam copywriting, tapi aku bakal bahas beberapa yang paling sering digunakan ya. Pertama, curiosity. Unsur curiosity artinya copy kamu harus mampu membangkitkan rasa penasaran target konsumen. Contohnya seperti ini. Kira-kira kamu penasaran nggak kalau lihat iklan tadi? Pasti bertanya-tanya kan, ada apa sih 3 hari lagi? Nah, kalau dari awal target konsumen udah penasaran, kemungkinan mereka untuk cari tahu lebih lanjut tentang produk kita bakal jadi lebih besar. Berarti, peluang mereka untuk melakukan tindakan pasti bakal semakin besar juga. Psychological triggers yang kedua adalah promises. Artinya, copy kamu harus terdengar menjanjikan atau meyakinkan target konsumen.
Contohnya, kamu tahu kan sebuah e-commerce dengan tagline dijamin ori? Selain berfungsi sebagai tagline, kalimat ini sekaligus menjadi jaminan buat konsumen kalau produk yang dijual itu pasti original, sehingga nggak akan muncul kekhawatiran di benak konsumen, produknya itu ori nggak ya? Kalaupun masih ada yang ragu, ada jaminan lain berupa kebijakan pengembalian uang. Jika barang yang diterima tidak original, itu juga salah satu bentuk psychological triggers yang bisa meyakinkan target konsumen untuk membeli produk yang kamu jual. Ketiga, social proof. Social proof atau bukti sosial bisa meningkatkan rasa percaya target konsumen kepada brand atau produk yang lagi dipasarkan. Berikan bukti atau testimoni kalau produk atau brand yang kamu iklankan ini sudah banyak digunakan oleh orang-orang. Sebab merupakan naluri alamiah manusia kalau kita itu jauh lebih mudah percaya jika sudah ada bukti orang lain melakukan hal tersebut. Menariknya, social proof itu juga bisa menimbulkan FOMO effect atau fear of missing out. Artinya, ada beberapa target konsumen yang memang takut kalau nggak ngikutin produk-produk yang lagi happening. Nah, semakin banyak jumlah customer yang kamu sebutkan, semakin banyak juga target customer baru yang mau melakukan tindakan terhadap produk yang kamu iklankan. Contoh penerapannya bisa seperti ini nih. Kopi ini menjelaskan kalau lebih dari 15 juta murid sudah terbantu dengan adanya aplikasi Ruang Guru. Terus, kamu juga bisa kasih tambahan review dari pengguna juga loh, yang bilang kalau video pembelajarannya sangat menarik dan mudah diingat, sehingga dia bisa masuk ke PTN favoritnya dia. Jadi social proof-nya semakin kuat kan? Lanjut yang keempat adalah halo effect. Halo effect sebenarnya mirip dengan social proof, hanya saja halo effect menekankan pada positive experience atau pengalaman positif customer terhadap sebuah brand, yang ternyata bisa berpengaruh juga loh pada produk lainnya dalam brand tersebut. Contoh yang paling populer adalah iPod dan iTunes. Di tahun 2005, penjualan iPod mencapai 42 juta US dollar. Orang-orang langsung tergila-gila dengan Apple, hanya karena iPod-nya yang mencuri perhatian. Jadi, halo effect tadi membuat peningkatan sales Apple. Tidak hanya datang dari iPod aja sih, tapi juga dari produk-produk lain seperti Mac dan iTunes. Halo effect juga bisa dilakukan melalui endorsement atau menggait influencer dan brand ambassador. Contohnya seperti campaign beberapa e-commerce yang menggandeng idol group dari Korea Selatan seperti Blackpink dan BTS sebagai brand ambassadornya mereka. Citra positif yang dimiliki selebriti atau influencer tersebut pastinya akan menarik fans-fans mereka untuk ikut menggunakan produk tersebut. Buktinya, waktu e-commerce tersebut mengumumkan BTS sebagai brand ambassadornya mereka, para fans BTS yang disebut dengan ARMY langsung heboh tuh di Twitter dan bilang kalau mereka bakal langsung ngedownload aplikasi e-commerce tersebut demi BTS. Besar banget ya impact-nya. Lanjut ke psychological triggers yang kelima, yaitu mirror neurons. Pernah nggak sih kamu lihat orang nguap, terus jadi ikutan nguap juga? Nah, hal itu timbul karena otak manusia itu memiliki mirror neurons, atau saraf cermin yang membuat kita mencerminkan apa yang dilakukan oleh orang lain. Maksud mencerminkan di sini tuh bukan hanya menirukan ya, tapi juga bisa berempati atau merasakan suatu sikap maupun emosi milik orang lain, seolah-olah kita benar-benar melakukan hal tersebut. Dalam dunia copywriting, mirror neurons bisa digunakan dengan menulis cerita berdasarkan pain points atau keresahan target konsumen. Bisa juga tentang interest mereka, dan yang paling menarik adalah dengan menulis sesuatu yang terkait dengan memori dalam diri mereka sendiri. Uniknya, mirror neurons biasanya diaplikasikan secara implisit pada copy. Tidak menyebut secara gamblang produk yang akan diiklankan. Contohnya seperti iklan-iklan produk dari Thailand. Teman-teman pasti udah tahu kan kalau iklan Thailand itu terkenal dengan ceritanya yang bagus-bagus. Bahkan kebanyakan iklan itu sedih-sedih. Contohnya ada sebuah iklan perusahaan asuransi Thailand yang berjudul Unsung Hero. Ceritanya ada seorang pria yang setiap hari melakukan beberapa kebaikan yang sama. Mulai dari memindahkan pot ke bawah pipa air agar tidak ada orang yang tersiram seperti dirinya, membantu ibu pedagang menaikkan gerobaknya ke trotoar, memberi potongan ayam ke anjing, memberi sedekah ke ibu dan anaknya yang lagi mengemis, sampai rutin memberi pisang ke tetangganya yang lansia. Setiap hari dia melakukan itu sampai ada orang-orang berpikir,
Ngapain sih dia kayak gitu? Emang ada untungnya ya dia begitu? Sampai suatu hari dia mencari si anak pengemis, tapi kok nggak ada ya? Ternyata si anak pengemis ini datang menggunakan seragam sekolah dan di part tersebut tertulis, "What he does receives are emotion, receive what money can buy." Waktu menonton itu, aku langsung ikut ngerasa tersentuh loh. Ada rasa haru, ada juga bahagia, karena melihat emosi kebahagiaan orang-orang yang dibantu oleh laki-laki tersebut. Nah, itu merupakan contoh dari penerapan mirror neurons, bagaimana iklan tersebut bisa mempengaruhi emosi penontonnya, entah itu ikutan sedih atau bahagia. Dan kalau diperhatikan, iklan talent itu kebanyakan gak nyambung dengan brand atau produk yang lagi dipasarkan. Kayak contoh tadi, ternyata adalah iklan produk asuransi. Malah di bagian endingnya, iklan ini tuh memberikan pertanyaan ke para penontonnya. Kalau di hidupmu, apa yang paling kamu inginkan? Pertanyaan yang pasti akan mengena dan berbekas di benak penontonnya, dan pasti efektif melibatkan emosi. Keenam adalah reciprocity atau timbal balik. Gak bisa dibohongin, pasti kita seneng dong kalau dapat bonus, diskon, atau cashback saat kita melakukan tindakan terhadap suatu produk. Reciprocity terbukti jadi salah satu psychological triggers yang simple, namun efektif menarik perhatian target konsumen. Karena konsumen tuh cenderung tertarik untuk melakukan sebuah tindakan kalau ada benefit yang lebih atau apa yang bisa mereka dapatkan. Contoh pengaplikasian reciprocity dalam kopi misalnya seperti gini nih. Tujuan utama Spotify yang mengajak penggunanya untuk beralih dari akun gratis ke akun premium. Sebagai iming-iming alias benefit lebih, supaya penggunanya tuh mau pindah ke premium, Spotify memberikan imbalan berupa free 3 bulan mencoba fitur premium mereka. Selanjutnya, aspek psikologis yang ketujuh adalah scarcity atau kelangkaan. Bagaimana sebuah kopi mampu menggerakkan target konsumennya untuk segera melakukan tindakan. Penerapan scarcity ini biasanya menggunakan kata-kata yang menunjukkan keterbatasan stok atau waktu. Misalnya, hanya 4 hari, berlaku sampai 14 Februari 2019, atau terbatas hanya untuk 50 orang pertama. Selain psychological triggers yang udah disebutkan tadi, ada satu lagi nih, cara baru untuk menggait emosi target konsumen dengan menggunakan emoji. Teman-teman pasti sudah akrab kan dengan emoji? Biasanya kita menggunakan saat chat atau saat menggunakan media sosial. Kalau di dunia copywriting, emoji ini biasa digunakan pada email marketing dan push notification. Dalam dunia copywriting, emoji itu memiliki banyak kelebihan. Pertama, bisa membuat pesan yang kita kirim lebih menarik dan mudah diingat. Otak manusia itu lebih cepat mencerna pesan yang pakai emoji loh dibandingin yang full text. Bahkan otak kita menangkap emoji sebagai sebuah informasi nonverbal yang memudahkan tersentuhnya sisi emosional dari dalam diri. Kedua, emoji juga membantu membangun persona brand atau bisnis kamu. Jadi bisa lebih friendly serta bisa meningkatkan keakraban antara brand dengan customer-nya. Contohnya ada di push notification ini. Dengan menambahkan emoji di akhir kopi, seolah-olah menekankan kalau nasi ayam kumpau ini benar-benar lezat dan menggiurkan untuk dicoba. Nah, itu tadi pembahasan kita soal psychological triggers dalam dunia copywriting. Jangan lupa diaplikasikan dalam kopi yang kamu mau buat ya. Setelah ini, aku bakal membahas skill apa aja yang harus dimiliki seorang copywriter. Dimulai dari basic writing skills, kira-kira kemampuan menulis seperti apa sih yang harus dimiliki seorang copywriter? Temukan jawabannya di video selanjutnya ya. Halo, ketemu lagi bareng aku Nabila dalam kelas copywriting. Di video-video sebelumnya, aku udah ngebahas soal copywriting formula dan juga psychological triggers yang menjadi pengetahuan dasar bagi seorang copywriter. Nah, sekarang aku bakal ngebahas soal basic skills untuk seorang copywriter, dimulai dari kemampuan menulis ya. Kenapa sih kamu perlu tahu soal ini? Karena copywriter itu kan jualnya lewat tulisan. Tapi masalahnya banyak orang bisa menulis, tapi nggak semuanya mampu bisa buat tulisan yang menarik. Apalagi tulisan yang bisa mendorong orang lain untuk melakukan suatu tindakan. Karena itu, kamu perlu tahu nih kemampuan dasar menulis seperti apa sih yang harus dimiliki oleh seorang copywriter.
Skill menulis pertama yang wajib dimiliki adalah kemampuan berbahasa. Setidaknya ada 3 aspek kebahasaan yang perlu kamu kuasain, yaitu kosakata, tanda baca, dan tata bahasa atau grammar. Kenapa sih copywriter perlu memperkaya kosakata atau vocabulary? Supaya kata-kata yang digunakan bisa variatif, unik, dan gak pakai kata-kata yang itu-itu aja. Untuk memperkaya kosakata, kamu bisa membuat word bank berisikan kumpulan kata-kata yang dikelompokkan sesuai dengan kategori. Misalnya nih, kategori kata sifat untuk mengungkapkan sesuatu yang luar biasa. Ada apa aja ya kira-kira? Bisa ada dahsyat, sulit dipercaya, menakjubkan, fenomenal, ajaib, atau juga unik. Contoh lagi ya, kata untuk mendeskripsikan rasa. Selain enak, bisa pakai lezat, yummy, legit, sedap, nikmat, berasa, atau mungkin menggoyang lidah. Kemampuan berbahasa kedua adalah penggunaan tanda baca. Ini juga perlu diperhatikan. Jangan sampai ada penempatan tanda baca yang salah, sehingga tulisan kamu salah dimengerti. Jadi, coba cek Pedoman Umum Ejaan Berbahasa Indonesia atau PUEBI ya. Kemampuan berbahasa ketiga adalah tata bahasa atau grammar. Gak cuma bahasa Inggris saja loh yang punya grammar, bahasa Indonesia juga. Nah, grammar ini tuh meliputi apa aja sih? Singkatnya, meliputi penyusunan kata-kata dan penggunaan imbuhan. Terus, contoh kopi yang penulisan yang gak tepat itu gimana ya? Dulu ada tagline ikan rokok yang berbunyi, rumput gue lebih asik dari tetangga. Sekilas memang gak ada yang aneh, tapi ternyata ada 2 kesalahan dalam kalimat tersebut. Pertama, untuk membandingkan sesuatu harusnya menggunakan kata daripada dan bukan kata dari. Coba deh, bandingkan artinya di KBBI. Beda banget kan? Kesalahan kedua, adanya kerancuan pada objek. Coba perhatikan sekali lagi, rumput gue lebih asik dari tetangga. Kalimat itu malah ngebandingin antara rumput dan tetangga. Padahal 2 hal itu tuh sama sekali nggak ada korelasinya. Kira-kira teman-teman bisa tahu nggak penulisan yang seharusnya gimana? Harusnya rumput gue lebih asik daripada rumput tetangga. Nah, menguasai 3 aspek kebahasaan ini gak berarti kamu harus menulis secara kaku dan terus-menerus terpatok pada bahasa yang baku yang ada di kamus. Kamu tetap bisa menyesuaikan style atau bahasa yang kamu gunakan dengan target konsumen kamu ya. Setelah bahasa, skill kedua yang harus kamu kuasai adalah menulis efektif. Gimana tuh caranya? Terapkan prinsip KISS atau keep it short and simple. Kamu harus bisa menulis dengan sederhana dan jelas. Hindari deskripsi yang gak penting dan bertele-tele. Entah itu kamu menulis untuk kopi yang panjang atau pendek. Lalu, gunakan kata-kata yang powerful. Karena copywriter adalah salesman kata-kata, kamu wajib memiliki kata yang bisa menarik perhatian target konsumen. Tapi ingat ya, pilih kata-kata yang memang familiar dengan target konsumen kamu. Jangan sampai karena ingin terlihat menarik, kamu malah menggunakan kata-kata yang sulit dicerna oleh pembaca. Selanjutnya, pastikan tulisan kamu tepat sasaran, baik itu dari segi tujuan iklan dan target konsumennya. Contoh penulisan yang efektif adalah push notification ini. Headline-nya menarik karena memancing rasa penasaran target konsumen tentang cara pintar mengatasi lapar. Nah, di bagian body copy-nya, informasi disampaikan dengan to the point. Mulai dari permasalahan yang mungkin dihadapi target konsumen, lalu memberikan solusi atas masalah tersebut dengan menggunakan fitur pay later yang bisa dibayar di akhir bulan. Kemampuan menulis ketiga adalah kamu harus bisa menekankan benefit dari sebuah produk bukan cuma fiturnya aja. Aku jelasin lagi ya bedanya fitur dengan benefit. Fitur itu karakteristik atau ciri unggulan yang ada di produk. Sedangkan benefit merupakan nilai atau manfaat yang produk kamu tawarkan untuk menyelesaikan masalah konsumen. Aku coba kasih contoh sederhana ya. Misalnya, kamu ingin mengiklankan sebuah mesin cuci. Kemudian kamu tulis Magic Gear, Double Filter, dan Water Switcher Technology. Ini yang disebut dengan fitur. Sayangnya, nggak semua yang ngeliat iklan kamu tuh bakal paham dan tertarik kalau nulisnya begini. Coba diganti jadi benefit dari masing-masing teknologi ini. Misalnya jadi hemat listrik hingga 30%, lalu hemat deterjen hingga 60%, sampai hemat air hingga 40%. Coba lebih menarik mana menurut kamu? Nah, kenapa sih kita harus mengutamakan benefit dibandingkan fitur? Karena seringkali target konsumen tidak mengerti atau bahkan nggak mau ambil pusing dengan fitur sebuah produk. Mereka lebih fokus pada benefit apa yang akan mereka peroleh kalau mereka membeli produk tersebut.
Kemampuan keempat adalah storytelling atau bercerita. Menurut founder dan CEO digital agency Share More Stories, James Warren, teknik storytelling adalah contoh dari pemasaran kreatif yang bisa meraih engagement audiens dengan lebih cepat. Ikatan emosional antara audiens dengan brand juga bisa lebih terjalin dengan baik lewat teknik storytelling ini. Selain itu, storytelling juga memudahkan proses penyampaian pesan dan benefit dari sebuah produk. Sedangkan kalau dari sudut pandang audiens atau target konsumen, storytelling bisa jadi teknik pemasaran yang menarik sekaligus alternatif tontonan. Nah, cara storytelling yang baik itu gimana sih? Ada beberapa tipsnya nih. Pertama, buatlah cerita yang relatable dengan target konsumen. Gak perlu mikir susah-susah dulu. Coba angkat cerita yang ada di sekeliling kamu. Masalah sehari-hari apa sih yang kira-kira menarik untuk diangkat? Kedua, gunakan kalimat yang thought-provoking atau yang bisa menstimulasi pikiran dan perhatian target konsumen. Coba, pernah nggak kamu tiba-tiba ngerenung dan berpikir lumayan lama setelah melihat sebuah iklan? Seolah-olah iklan tersebut membuat kita berpikir, oh iya ya, kok bisa begitu ya? Bener juga. Aku kasih contoh ya, balik lagi ke commercial video dari perusahaan asuransi asal Thailand tadi, yang berjudul Unsung Hero. Nah, storytelling di iklan itu tuh terbilang cukup kuat karena bisa membawa emosi penonton larut dalam ceritanya. Selain itu, kekuatan storytelling itu terletak pada pesan atau nilai iklan yang coba disampaikan. Masih ingat kan kalau pria tersebut tuh banyak melakukan hal-hal baik kepada orang lain, sampai orang-orang berpikir, ngapain sih dia kayak gitu? Emang ada untungnya ya? Pertanyaan ini merupakan salah satu bentuk thought-provoking yang coba diberikan oleh si penulis cerita. Nah, abis itu kan terjawab tuh pertanyaan orang-orang tadi dengan tulisan What he does receive are emotions. Inilah nilai yang coba disampaikan oleh perusahaan asuransi ini, bahwa sebuah kebaikan yang kecil dilakukan setiap hari ternyata bisa mengubah hidup orang lain. Ini sesuai dengan tujuan utama iklan tersebut, mengajarkan value of life yang juga menjadi nilai inti dari brand asuransi tersebut. Di samping itu, key message yang ingin disampaikan adalah perusahaan asuransi ini tuh ingin orang-orang tahu kalau si perusahaan asuransi sangat mengerti dengan nilai kehidupan para target konsumennya. Di ending video mereka juga nyelipin sebuah pertanyaan yang thought-provoking. Kalau di hidupmu, apa sih yang paling kamu inginkan? Nah, key message iklan ini tuh dikemas apik lewat storytelling yang kuat. Sehingga walaupun key message-nya nggak disampaikan secara gamblang, penontonnya bisa mendapatkan nilai dari iklan tersebut. Skill kelima, kamu harus bisa nulis dengan empati. Sehingga membuat tulisan kamu lebih powerful di mata pembaca. Anggap aja diri kamu sebagai pendengar yang baik untuk mereka. Posisikan diri kamu sebagai konsumen juga ya. Dari situ kamu bisa tahu nih kira-kira apa aja sih yang mereka butuhkan, solusi apa yang produk kamu bisa berikan untuk mereka. Buat tulisan yang mengesankan kalau kamu benar-benar tahu dan peduli dengan perasaan konsumen kamu. Kadang untuk membuat sebuah kopi itu terkesan tulus, kurangi intensitas pengiklanan produk. Kamu tetap boleh beriklan, tapi akalin supaya nggak terlalu mencolok alias hard selling. Ingat, yang terpenting adalah bagaimana agar konsumen dapat merasakan ikatan emosional dengan produk yang lagi kamu pasarkan. Contohnya, pernah nggak kamu ngeliat sebuah iklan produk shampoo yang sedikit berbeda? Biasanya kan model iklan shampoo itu rambutnya hitam, panjang, dan lurus. Nah, iklan itu justru dibintangi oleh beberapa perempuan dengan gaya dan warna rambut yang berbeda-beda juga. Iklan itu sedang menunjukkan empati untuk banyak perempuan yang tidak fit dengan stigma kecantikan di luar sana. Lebih kerennya lagi, iklan ini tidak menggunakan narasi klasik seperti gunakanlah shampoo ini agar rambutmu cantik. Skill menulis terakhir adalah proofreading. Tugas kamu bukan cuma mencari ide dan menuliskan dengan baik dan menarik, tapi juga memastikan apakah tulisan yang kamu buat itu sudah benar sebelum kopinya dipublikasikan. Coba baca lagi tulisanmu. Apa udah pas kata-katanya? Ada nggak kata-kata yang harus diganti? Lalu setelah baca, tanya juga ke diri sendiri, kira-kira pembaca bakalan paham nggak ya dengan pesan yang ingin kamu sampaikan? Kamu juga bisa nanya ke rekan setim soal ini loh. Terakhir, pastiin nggak ada typo ya. Jangan sampai kamu melakukan kesalahan fatal seperti iklan brand sepatu yang dipasang di Subway ini. Harusnya tuh tulisan kopinya, not everything needs to be done in a New York minute.
Tapi huruf R pada kata everything ternyata nggak ada. Terkesan sepele sih, tapi ini tuh menunjukkan kalau copywriternya itu teledor dan gak profesional. Nah, kamu baru aja ngepelajarin basic writing skills yang harus dimiliki seorang copywriter. Setelah ini, aku bakal ngejelasin soal creative thinking atau berpikir kreatif yang juga jadi basic skills yang dibutuhkan copywriter. Kenapa sih copywriter tuh harus punya skill creative thinking? Temukan jawabannya di video selanjutnya ya. Halo, ketemu lagi sama aku Nabila di course copywriting. Di video sebelumnya, aku udah ngebahas soal basic skills pertama yang harus dimiliki seorang copywriter, yaitu kemampuan menulis. Nah, di video kali ini, aku akan bahas soal basic skills kedua, yaitu creative thinking. Nah, apa sih creative thinking itu? Creative thinking adalah kemampuan melihat suatu hal atau masalah dari sudut pandang yang berbeda. Tujuannya untuk menciptakan sesuatu yang baru dan original, khususnya dalam hal ide. Lalu, kenapa ya creative thinking itu diperlukan dalam copywriting? Karena saat ini persaingan iklan antar brand itu semakin ketat. Kalau kamu nggak bisa berpikir kreatif, pastinya kamu nggak akan bisa menciptakan ide serta konsep iklan yang fresh dan menarik. Bisa-bisa produk atau brand kamu kalah populer dengan kompetitor. Nah, selain itu, iklan yang kreatif pasti bisa lebih mudah menarik perhatian target konsumennya. Artinya, kemungkinan tercapai tujuan dari iklan yang kamu pasarkan akan semakin besar. Nah, kalau dari sisi copywriter, skill creative thinking juga bisa meningkatkan nilai jual seorang copywriter loh. Kenapa? Karena copywriter itu nggak cuma dituntut untuk bisa menulis copy yang menjual, tapi juga menghasilkan ide-ide yang luar biasa. Ide luar biasa ini tuh meliputi ide yang bisa memperkenalkan brand dengan baik, ide yang bisa menjelaskan suatu produk atau campaign dengan tepat sasaran, serta ide yang bisa mengubah pola pikir, keinginan, dan emosi target konsumen. Semua ide tersebut lahir dari kreativitas berpikir seorang copywriter. Tapi aku orangnya nggak kreatif. Bisa nggak ya aku jadi seorang copywriter? Tenang, kabar baiknya skill creative thinking ini tuh bisa diasah. Yuk kita bahas cara-caranya. Pertama, biasakan berpikir lateral. Untuk mendapatkan sebuah ide, otak kita biasa berpikir dengan dua cara, yaitu tradisional dan lateral. Berpikir tradisional adalah proses berpikir secara vertikal atau step by step dengan mengikuti prosedur yang umum dan logis berdasarkan data-data yang dimiliki. Sementara berpikir lateral adalah proses berpikir secara horizontal dengan menggunakan inspirasi dan imajinasi untuk memecahkan masalah dari sudut pandang yang baru dan tidak kaku. Dengan berpikir lateral, kita bisa berpikir lebih kreatif, inovatif, dan out of the box. Sehingga memungkinkan kita untuk mendapatkan banyak ide baru meskipun nantinya tidak semua ide bisa diaplikasikan. Proses berpikir lateral digunakan oleh desainer video game asal Jepang bernama Gunpei Yokoi. Proses berpikir ini digunakan dalam menciptakan games unggulan dari perusahaannya dia, yaitu Nintendo. Saat itu, mindset para engineer atau desainer video lainnya adalah kalau ingin menciptakan suatu produk baru, berarti harus mengembangkan teknologi yang baru juga. Ini tuh contoh berpikir vertikal ya. Di sisi lain, dibanding harus menciptakan teknologi mutakhir untuk produk terbarunya, Yokoi memilih menggunakan teknologi-teknologi yang sudah ada, namun dengan cara yang berbeda. Nah, apa yang dilakukan oleh Yokoi ini merupakan cara berpikir lateral. Bahkan dia menciptakan konsep bernama lateral thinking with better technology atau berpikir lateral dengan teknologi lama. Ide dasarnya adalah menggunakan teknologi yang tersedia, murah dan sudah dikembangkan dengan baik sebelumnya, tapi teknologi ini digunakan dengan cara yang berbeda, sehingga bisa menciptakan konsep inovatif dengan harga yang murah. Produk Nintendo yang diciptakan dengan konsep ini diantaranya Game & Watch, Game Boy, dan Wii. Teman-teman tahu kan produk-produk Nintendo ini selalu sukses digemari oleh para pecinta games. Makanya lateral thinking bisa mengasah kreativitas kita untuk berinovasi dan menghasilkan produk-produk yang bisa stand out dibandingkan kompetitor. Cara mengasah creative thinking yang kedua adalah perbanyak referensi. Kamu harus rajin riset untuk memperkaya diri dengan berbagai macam referensi konten, mulai dari bahan bacaan berupa buku atau blog, lihat contoh iklan atau kopi-kopi lain, serta mengobrol dengan orang lain.
Dan ingat ya, jangan cuma cari referensi di bidang yang kamu tekunin atau kamu sukain aja. Misalnya, kamu cuma cari referensi soal bagaimana meningkatkan skill copywriting aja. Atau kalau kamu copywriter untuk produk makanan, yang kamu cari cuma referensi iklan produk makanan. Kalau referensinya tuh itu aja, kamu tetap dapat inspirasi, tapi nggak menjamin kreativitas kamu bakalan keasah. Coba cari referensi lain di luar bidang atau produk yang kamu kerjakan. Perkaya referensi di luar comfort zone kamu. Dengan memperkaya referensi dari luar bidang yang kamu sukai, maka otak akan terbiasa mendapatkan input dari perspektif yang berbeda, sehingga memungkinkan kamu untuk menghasilkan ide-ide baru dan original dari sudut pandang yang berbeda pula. Nah, ketiga, jangan abaikan ide-ide sederhana yang muncul di pikiran kamu. Tanamkan dalam mindset kamu bahwa sebuah ide luar biasa itu datang dari ide sederhana yang akan dikembangkan dengan baik. Apapun ide yang muncul di pikiran kamu, terima aja semua. Jangan jadi judgmental pada ide kamu sendiri dengan berpikir, ih jelek banget idenya, atau duh kayaknya aneh deh idenya. Kalau dari awal kamu udah selektif dengan ide yang muncul di pikiran kamu, percaya deh ujung-ujungnya kamu tuh bakal kesulitan sendiri. Nah, mulai sekarang tulis apapun ide yang muncul di pikiran kamu supaya nggak lupa dan bisa dikembangin lebih lanjut untuk mengetahui apakah ide ini tuh cocok dikembangkan atau enggak. Karena bisa aja kan ide yang muncul ini emang gak cocok buat proyek yang lagi kamu pegang sekarang, tapi bisa digunakan untuk proyek setelahnya. Satu lagi, jangan takut buat mengembangkan ide-ide gila yang muncul meski terkesan aneh dan gak nyambung dengan produk yang kamu iklankan. Tulis aja dulu gambaran kasar ide kamu. Contohnya, ingat nggak salah satu campaign perusahaan ojek online berupa billboard yang berisi curhatan panjang? Kalau kamu ingat di video jenis copywriting, aku kan udah jelasin karakteristik copy di billboard itu lebih singkat karena orang-orang cenderung melihatnya secara sekilas. Tapi untuk campaign ini, kopinya malah berbentuk curhatan panjang. Aneh kan? Walau aneh, ide campaign di billboard ini tuh terbilang sangat brilian loh. Bentuk kopi yang panjang justru memancing rasa penasaran orang-orang untuk membacanya sampai habis. Tapi terus perhatiin juga ya soal lokasi billboardnya. Untuk campaign ini tuh emang udah diperhitungkan lokasinya di Kuningan yang emang super macet. Ide campaign yang aneh ini ternyata berhasil meraih lebih dari 10 juta impression di media sosial. Selain jadi viral di media sosial, campaign ini juga berhasil menumbuhkan awareness ke masyarakat kalau kejebak macet itu nggak enak dan buang-buang waktu, mending naik ojek aja. Jadi jangan takut buat ngewujudin ide-ide aneh dan gila ya. Nah, cara keempat adalah brainstorming yang bisa jadi teknik ampuh untuk stimulasi otak agar bisa berpikir kreatif. Dari situ diharapin kita bisa berpikir out of the box dan menghasilkan ide-ide yang kreatif, fresh, dan original. Pembahasan soal brainstorming ini akan aku kulik lebih jauh di video research dan brainstorming. Nah, tadi aku udah bahas cara-cara mengasah creative thinking. Tapi kadang masalah copywriter itu bukan cuma nggak bisa menemukan ide kreatif. Ada satu masalah lagi nih, namanya writer's block. Yaitu kondisi di mana seseorang merasa buntu untuk menulis. Tiba-tiba kehabisan ide, bingung mau nulis apa, atau bingung harus pakai kata-kata apa. Writer's block itu bisa muncul kapan aja, termasuk saat sedang kejar deadline. Terus gimana ya mengatasinya? Nggak usah khawatir. Pertama, jangan pernah memaksa otak untuk tetap bekerja, rehatlah sejenak. Lakukan hal lain, misalnya makan, nonton YouTube, buka media sosial, atau ngobrol sama teman. Kedua, kamu juga bisa cari inspirasi dengan jalan-jalan dulu. Coba keluar ruangan, mencari udara segar, dan melihat tanaman hijau. Tanaman hijau dipercaya bisa menyegarkan pikiran, membuat kita lebih produktif, dan bisa lebih merangsang kreativitas seseorang. Kalau ternyata masih gitu juga, coba baca tulisan ulang. Anggap aja kamu nggak tahu bentuk tulisannya itu seperti apa. Biasanya ketika dibaca ulang, kita tuh jadi tahu mulai dari mana nih bagian bisa nulis lagi. Kamu juga bisa mencoba metode free write atau menulis bebas. Tulis apa aja yang muncul di pikiranmu tanpa harus memperhatikan pemilihan bahasanya, susunan katanya, struktur kalimatnya, atau apapun yang membuat kamu berpikir, tulisan ini bagus nggak ya? Pokoknya tulis aja dulu semuanya. Dengan cara-cara tadi, semoga kamu bisa lanjut nulis lagi ya. Nah, itu tadi pembahasan cara mengasah kemampuan berpikir kreatif serta bagaimana menghadapi writer's block. Setelah ini, aku bakal mulai bahas soal step by step menulis sebuah copy, dimulai dari tahapan pertama yaitu research dan brainstorming. Kira-kira di tahapan ini apa aja sih yang perlu kita lakukan? Tonton di video selanjutnya ya. Sampai jumpa!
Hai, ketemu lagi sama aku Nabila di course copywriting. Di video kali ini, aku bakal mulai bahas step by step menulis sebuah copy. Apa aja sih tahapannya? Pertama adalah riset, dilanjutkan dengan brainstorming. Setelahnya, baru masuk ke tahapan penulisan. Sekarang aku bakal bahas tahap riset dan brainstorming dulu ya. Ada 4 hal yang perlu copywriter ketahuin untuk bisa menulis copy yang menarik dan juga menjual. Pertama itu, know your product. Kedua, know your target audience. Ketiga, know your competitors. Dan yang keempat, know your media. Cari taunya lewat mana sih? Lewat riset. Riset bisa dimulai dengan membaca brief terlebih dahulu. Nah, dalam proyek pembuatan iklan atau campaign, biasanya kamu akan menerima creative brief yang akan menjadi guideline pembuatan copy. Creative brief ini datangnya dari mana ya? Kalau kamu in-house copywriter, creative brief ini biasanya datang dari tim product marketing atau divisi lain yang berkaitan dengan pembuatan promosi atau campaign tersebut. Nah, kalau kamu agency copywriter, creative brief biasanya diberikan oleh klien melalui tim account executive. Sedangkan untuk freelance copywriter, biasanya brief akan diberikan langsung oleh klien. Nah, know your product atau ketahuin produk apa yang akan kamu iklankan merupakan hal pertama yang harus kamu cari tahu saat riset. Selain berfungsi sebagai acuan dasar membuat copy sesuai dengan goals yang ditetapkan, dalam creative brief ini juga terlampir product knowledge atau spesifikasi produk yang akan dipromosikan. Jadi kamu bisa riset lewat brief ini dulu. Kalau infonya kurang jelas, kamu bisa riset lebih jauh soal produk tersebut melalui internet. Mengetahui detail produk yang akan kamu jual seperti fitur yang dimiliki, bagaimana produk bekerja, dan manfaat yang bisa konsumen dapat ketika beli produk ini, tentunya akan sangat memudahkan kamu mencari ide cemerlang untuk copy yang akan kamu buat. Contohnya nih, kamu mau menulis copy e-commerce khusus promo Harbolnas. Nah, kamu harus tahu dalam event Harbolnas ini promo apa aja yang akan diberikan oleh e-commerce tersebut. Berapa banyak diskonnya, ada nggak fitur-fitur spesial dalam promo ini, misalnya lucky spin atau cashback. Kedua, kamu harus tahu siapa yang akan jadi target audience dari produk tersebut. Dari situ, kamu bisa menentukan style copy seperti apa yang akan kamu buat dan gimana cara meyakinkan mereka. Caranya, put yourself in their shoes. Posisikan diri kamu sebagai konsumen. Ini adalah cara yang paling mudah untuk tahu masalah yang mereka hadapin dan apa yang mereka butuhkan. Dari situ, kamu bisa tahu gimana sih cara yang tepat untuk mendekatkan mereka. Dan perlu diingat, masing-masing target konsumen punya cara pendekatan yang berbeda. Karena setiap keresahan dan kebutuhan yang berbeda, mereka tentu punya prioritas dan juga ekspektasi solusi terhadap kesulitan mereka. Ketiga, cari tahu soal brand kompetitor. Fungsinya agar kamu bisa tahu produk apa yang lagi mereka jual, apa kelebihan dan kekurangan produk yang kita jual dibanding kompetitor. Dan yang gak kalah penting, gimana mereka mempromosikannya. Ini bisa jadi acuan kita supaya bisa membuat copy yang lebih menarik perhatian. Contohnya masih dari iklan promo Harbolnas e-commerce. Kompetitor pakai headline super social up to 70%. Nah, kamu bisa buat headline belanja anti rugi, diskon sampai 70%. Nah, kata-kata anti rugi ini yang membuat jadi lebih menarik. Kenapa? Nanti aku bahas di video cara membuat headline ya. Setelah riset tentang kompetitor, kamu harus tahu media apa yang digunakan untuk mempublikasikan copy ini. Karena seperti yang aku jelasin di video sebelumnya, beda media, beda juga karakteristik panjang kopinya. Bahkan dalam satu jenis media seperti majalah aja bisa beda-beda ukuran displaynya. Setelah melakukan riset, tahapan selanjutnya adalah brainstorming. Nah, ada beberapa tahap nih. Pertama, kamu juga harus research. Tapi kali ini researchnya lebih ke konsep ikan seperti apa sih yang mau kamu buat. Cari tahu tentang apa yang target konsumen kamu mau dan apa yang sering jadi kekhawatiran terbesar mereka saat ini. Atau apa sih yang kira-kira akan jadi demand mereka ke depannya. Cari taunya gimana? Coba lihat-lihat hasil research atau survei target konsumen terkini di portal berita. Ngobrol sama orang lain juga bisa kasih kamu insight loh buat ide copy. Bisa juga cari tahu apa yang lagi viral atau yang lagi trending topik di media sosial kayak Twitter dan Instagram. Karena nggak bisa dibohongin, copy atau iklan yang lagi ngikutin tren saat ini tuh gampang banget buat menarik perhatian orang. Kadang masalah yang dicari nggak perlu rumit-rumit, bisa masalah di lingkungan kerja, masalah teman-temanmu, atau bisa juga masalah yang kamu alami sendiri. Nah, dari situ kamu bisa analisis nih, kalau konsumen lagi merasakan hal ini, kira-kira solusinya apa ya? Contohnya ada sebuah online travel agent asal Indonesia yang ingin mempromosikan produknya yaitu platform pemesanan tiket liburan. Mulai deh di situ proses brainstormingnya. Apa ya yang kira-kira bisa membuat orang tergerak buat liburan? Terus mulai riset, manfaat liburan tuh apa aja sih? Salah satunya ternyata bisa buat orang lebih bahagia. Habis itu bisa dikembangin lagi deh idenya dan masuk ke tahapan brainstorming selanjutnya yaitu write atau menulis.
Tulis poin-poin penting yang akan ada di dalam kopi kamu nanti. Jadikan ini sebagai acuan kamu berpikir kreatif. Tulis juga ide-ide yang muncul di kepalamu terkait konsep iklan yang akan kamu buat. Ingat ya, nggak menutup kemungkinan bakal muncul lebih dari satu ide saat kamu brainstorming. Kayak tadi misalnya kan, kepikiran tuh kalau liburan tuh bisa jadi jawaban dari kebanyakan masalah yang dihadapi oleh orang-orang. Masalahnya tuh ada apa aja, bisa kamu list dulu. Misalnya, lagi stres kuliah, sebel karena diomelin sama bos, pusing karena dibawelin mertua, atau karena patah hati. Bahkan buat orang-orang yang lagi bahagia, kayak baru jadian sama pacarnya, atau naik gaji di tempat kerja, ternyata juga butuh liburan loh untuk menyalurkan kebahagiaan mereka. Langkah selanjutnya adalah mind mapping. Mind mapping merupakan salah satu teknik melatih otak kanan yang akan membantu kamu memetakan data dan informasi apa yang kamu punya. Visualisasikan dengan cara buat satu ide besar di tengah dan kembangkan lagi jadi beberapa ide kecil atau hal apa saja yang bisa menunjang ide besar kamu tadi. Kemudian, kamu bisa menghubungkan poin-poin tadi dengan buat garis penghubung. Kalau kamu anaknya visual banget, kamu bisa coba teknik Rich Picture Diagram atau RPD yang juga dikenal dengan istilah Visual Strategic Planning. Teknik ini mirip dengan mind mapping, tapi penggambaran situasinya lebih banyak diwakilkan oleh gambar, sehingga otak kanan kamu akan lebih aktif untuk berpikir kreatif. Lalu sambungkan gambar-gambar tadi dengan kata kunci dari iklan yang kamu mau buat. Contohnya, balik lagi ke iklan online travel agent tadi. Kamu mau buat commercial video untuk media promosinya. Goals-nya adalah untuk membuat orang-orang mau liburan dan memesan tiket lewat aplikasi online travel agent tadi. Sedangkan key message-nya adalah semua orang butuh liburan. Di situ kamu gambarkan poin-poin utamanya beserta turunannya. Kenapa orang butuh liburan? Pertama, tadi ada karena masalah kuliah. Misalnya tugasnya banyak, terus dosennya galak. Akibatnya apa? Jadi suntuk dan gak semangat kuliah. Ada juga yang karena masalah kerjaan, bosnya galak, hobinya ngasih revisi mulu, jadi malas juga kerjanya. Ada masalah keluarga juga, tekanan dari mertua misalnya, harus bisa masak atau sering ditanya, kapan punya anak, kapan nambah anak, atau pertanyaan dari orang tua sendiri, kapan nikah. Nah, ini semua kan masalahnya masih negatif, tapi kamu juga mau ngasih tahu kalau orang yang ternyata lagi happy juga butuh liburan loh. Happy-nya karena apa? Misalnya baru jadian, atau baru aja dapat promosi, atau naik gaji dari tempat kerja. Pokoknya semua ide yang muncul di kepala kamu, tuangkan aja dulu dalam bentuk gambar. Tahap brainstorming yang terakhir adalah jangan ragu untuk meminta pertimbangan orang lain. Kemukakan ide-ide yang udah kamu tulis atau kamu gambarkan tadi ke rekan satu tim atau siapa aja yang bisa kamu ajak diskusi. Mintalah feedback dari mereka, kira-kira apa yang masih kurang atau apa yang perlu dikembangkan dari idemu. Kalau benar-benar mentok belum ada ide, jangan ragu juga buat bertanya. Tapi jangan bertanya bulat-bulat ya, artinya kamu benar-benar bertanya mulai dari ide kasar sampai dengan konsep detailnya. Itu sih sama aja bukan kamu yang berpikir kreatif. Jadi udah tahu kan tahapan research dan brainstorming untuk membuat sebuah kopi? Selanjutnya, aku akan masuk ke tahap menulis headline yang atraktif. Sebagai penarik perhatian pertama dalam membuat kopi, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan dalam membuat headline loh. Apa aja ya? Cari tahu di video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Hai, ketemu lagi bareng aku Nabila di Course Copywriting. Di video sebelumnya, aku udah ngebahas tahapan research dan brainstorming untuk mendapatkan ide. Di video ini, aku akan masuk ke tahapan bahasan penulisan ya. Teman-teman udah tahu kan kalau copy itu terdiri dari beberapa bagian. Ada headline, subheading, body copy, call to action, tagline, dan slogan. Tapi kenapa ya headline itu dianggap sebagai bagian yang paling penting? Survei menunjukkan 8 dari 10 orang tertarik membaca headline sebuah iklan atau kopi. Tapi hanya 2 dari 10 orang tersebut yang mau lanjut membaca keseluruhan kopi kamu. Selain itu, pakar periklanan internasional David Ogilvy bilang, "It follows that unless your headline sells your product, you have wasted 90% of your money." Artinya, Ogilvy percaya jika 90% budget iklan itu diinvestasikan pada headline. Jadi, kalau headline yang nggak menarik, nggak menimbulkan rasa penasaran, bisa dibilang 90% budget iklan itu terbuang sia-sia loh. Itu berarti copywriternya gagal menyampaikan goals atau objektif dari kopi kepada target konsumen. Lalu gimana sih caranya membuat headline yang terdengar menarik dan menjual?
Cara yang paling mudah adalah dengan menerapkan For You formula yang dikembangkan oleh seorang business coach dan juga entrepreneur bernama Michael Masterson. Menurut Masterson, sebuah headline itu setidaknya harus mengandung salah satu dari For You formula, yaitu useful, unique, ultra specific, dan juga urgent. U pertama adalah useful, artinya headline kamu harus bisa membantu menjawab masalah-masalah yang dihadapi target konsumen. Misalnya, kamu ingin mengiklankan produk skincare untuk jerawat. Kamu bisa tulis headline-nya seperti web copy ini, cara mengurangi kemerahan pada jerawat. Headline ini seolah menawarkan solusi bagi mereka yang sedang menghadapi masalah jerawat. Pastinya mereka yang merasa relate dengan masalah tersebut langsung ingin baca kelanjutan web copy tadi. Contoh kedua bisa dilihat dari push notification aplikasi ini. Ini juga sangat berguna buat customer mereka yang lagi bingung mikirin makan apa nih tapi nggak ada uang, gimana ya? Jadi coba bantu jawab masalah-masalah atau keinginan yang dirasakan oleh target konsumen kamu ya. Lanjut ke U yang kedua, unique. Unique ini bisa dibilang menyerupai clickbait kalau di judul berita, yaitu menggunakan kata-kata yang terdengar bombastis atau berkesan kejutan. Fungsinya untuk menarik perhatian tentunya. Untuk menerapkan poin ini, seorang copywriter dituntut untuk berpikir out of the box. Kadang sedikit melenceng dari karakteristik produk yang kamu pasarkan juga boleh kok. Kamu juga boleh lihat kopinya kompetitor loh, supaya kamu tahu ide apa yang tepat buat mengiklankan produk kamu. Salah satu contoh headline yang unik adalah seperti ini. Ini merupakan subjek email marketing dari sebuah e-commerce produk kecantikan. Kalau dipikir, nggak ada hubungannya kan antara produk yang mereka pasarkan dengan zodiak. Tapi si copywriternya bisa berpikir kreatif dan membaca situasi kalau ternyata topik tentang zodiak ini juga banyak digemari dan bisa dijadikan sebagai pancingan unik kan? Mau contoh yang lebih unik lagi, kamu bisa pakai tebak-tebakan buat headline. Contohnya seperti ini, kera apa yang selalu sedih? Tinggal tulis deh jawabannya di body copy. Meski harus buat headline yang unik, kamu juga harus hati-hati. Jangan nulis headline yang nggak jujur atau yang paling sering terjadi memanfaatkan kejadian yang lagi viral atau happening, tapi jatuhnya malah menuai kontroversi. Contohnya, kamu mau buat kopi untuk perusahaan ojek online. Suatu ketika, kompetitor kamu mengalami musibah, driver dan penumpangnya dibegal, sehingga menyebabkan si penumpang luka parah. Heboh kan tuh pasti beritanya. Lalu, untuk mengiklankan bahwa produk kamu tuh lebih aman dari kompetitor, kamu buatlah sebuah headline kopi pulang aman, anti dibegal. Terdengarnya emang unik dan menarik, cuman gak berempati dengan keadaannya. Nah, aku ada tips penting nih. Daripada sibuk mikirin gimmick di headline, akan lebih efektif kalau ketika menulis kopi, coba tanya ke diri sendiri atau temen atau orang-orang sekitar kamu, ini menarik gak ya? Apa aku mau lanjut buat baca kopinya kalau headline-nya seperti ini? Lanjut ke U yang ketiga, yaitu ultra specific. Formula ini menekankan kalau nulis headline itu harus detail dan spesifik, misalnya dengan menyebut angka di dalam headline-nya. Headline yang spesifik bisa meningkatkan impresi sebuah kopi loh, karena target konsumen sudah dapat gambaran nih, apa aja yang akan mereka dapatkan jika mereka ngebaca kopi kamu. Contohnya, daripada menulis cara menganalisis kompetitor di media sosial, kamu bisa lebih spesifik dengan menulis 5 cara mudah menganalisis kompetitor di media sosial. Nah, lanjut ke U yang keempat, yaitu urgent. Headline ini tuh harus bisa mendesak target konsumen untuk segera baca keseluruhan kopi atau bahkan langsung melakukan suatu tindakan. Poin urgent ini bisa diimplementasikan dengan dua cara. Pertama, dengan melibatkan emosi target konsumen, dan yang kedua, dengan cara menggunakan keterangan waktu atau frasa yang mendesak. Jika melibatkan emosi target konsumen, headline yang kita buat itu harus bisa buat mereka merasakan FOMO alias fear of missing out. Buat mereka merasa takut ketinggalan atau menyesal kalau nggak baca kopi yang kita tulis. Biasanya, poin urgent ini tuh menggunakan kata-kata seperti awas, hindari, hanya, jangan, penting, atau cara terbaik. Bisa juga dengan berikan headline berupa pertanyaan, misalnya, yakin sudah mencuci wajah dengan benar? Nah, headline ini tuh bisa membuat target konsumen kamu berpikir, jangan-jangan selama ini cara saya salah ya? Sehingga mereka merasa perlu untuk lanjut baca kopinya. Selanjutnya, penggunaan keterangan waktu atau frasa yang mendesak. Ini cukup ampuh untuk menggerakkan target konsumen melakukan suatu tindakan. Misalnya, hanya 2 jam ekstra diskon 35%. Atau jangan sampai kehabisan. Meski begitu, poin urgent ini nggak selalu bisa digunakan ya. Tapi sekali yang kamu pakai poin ini, dijamin headline kamu makin menarik loh. Nah, udah tahu kan formulanya dalam menulis headline yang atraktif? Aku mau kasih satu tips lagi nih tentang kata-kata apa aja sih yang terbukti ampuh untuk menarik perhatian target konsumen.
atau sering juga disebut sebagai power words. Ada beberapa kategori. Pertama adalah kata-kata yang menunjukkan sisi personal. Seolah-olah iklan itu emang dibuat khusus untuk target konsumennya. Contohnya adalah Anda dan kamu. Bisa juga dengan menyebut nama customer loh, untuk kesan yang jauh lebih personal dan seolah-olah kalimat itu memang khusus ditanyakan ke customer tersebut. Biasanya hal ini tuh diterapin pada push notification atau email marketing. Contohnya seperti subjek email marketing dari e-commerce hotel dan travel ini. Selain menyebut nama konsumen, subjek email ini bahkan menyebut daerah yang pernah dikunjungin supaya konsumen mau berkunjung ke sana lagi. Nah, lanjut ke power words yang kedua, yaitu kata-kata yang menunjukkan kemudahan. Semua orang pastinya nggak mau ribet kan? Nah, kamu tuh bisa menggunakan kata-kata cepat, praktis, mudah, anti ribet, dan nggak pakai lama. Ketiga, kata yang berhubungan dengan urgensi atau waktu. Contohnya itu terbatas, sekarang juga, buruan, hanya sekian jam, atau hanya hari ini, atau segera miliki. Nah, keempat, kata-kata yang mengajak atau menginfluence seperti ayo, yuk, dan mari. Kelima, kata-kata penawaran atau yang terdengar seperti menguntungkan atau menjanjikan bagi target konsumen ya. Contohnya ada diskon dan juga cashback. Ada juga bergaransi dan gak bakal menyesal. Beberapa kata lainnya seperti rahasia atau terbongkar, dan produk ini akan membuatmu juga termasuk dalam power words loh, karena pastinya akan membangkitkan rasa ingin tahu target konsumen kamu. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan tentang bagaimana menulis headline yang menarik. Semoga teman-teman paham dan langsung bisa mempraktikannya ya. Selain headline, ada bagian penting lainnya dalam copy yang perlu kamu tahu cara penulisannya, yaitu call to action. Kira-kira apakah sama formulanya dengan headline? Temukan jawabannya di video selanjutnya. Sampai jumpa! Halo, ketemu lagi bareng aku Nabila di course copywriting. Di video sebelumnya, aku udah membahas gimana cara membuat headline yang bisa menarik perhatian target konsumen. Sekarang, aku mau bahas bagian copy lain yang gak kalah penting dari headline, yaitu call to action. Kenapa aku bilang bagian yang gak kalah penting? Karena kalau headline itu kan menentukan apakah target konsumen mau lanjut baca copy atau enggak. Call to action ini yang menentukan apakah target konsumen kamu mau melakukan suatu tindakan sesuai dengan tujuan kita atau tidak. Intinya, call to action adalah kata-kata pamungkas atau punchline untuk meyakinkan target konsumen kamu. Lalu, gimana sih cara menulis call to action yang ampuh menyihir target konsumen untuk melakukan suatu tindakan? Prinsipnya tuh hampir sama dengan menulis headline. Kamu tetap harus memasukkan formula-formula dan menerapkan psychological triggers yang udah kita pelajarin di video sebelumnya. Tapi, untuk mempermudah pembuatan call to action, kamu bisa membuat checklist terlebih dahulu yang berisi daftar pertanyaan atau key points yang berfungsi sebagai guidance call to action yang akan dibuat. Nah, apa aja ya isi checklistnya? Pertama, kamu harus tahu goals dari iklanmu, karena tiap goals pasti punya pendekatan atau call to action yang berbeda. Goals ini bisa berupa peningkatan sales, peningkatan subscriber, atau juga yang lainnya. Kedua, apa yang akan target konsumen dapat kalau mereka melakukan sebuah tindakan? Sisipkan nilai atau keuntungan apa yang bisa target konsumen dapat kalau mereka melakukan sebuah tindakan. Misalnya nih, uji coba gratis 30 hari. Tipe call to action ini digunakan Netflix untuk menarik perhatian target konsumennya. Kalau dilihat, kalimat yang digunakan tuh super simple, tapi berhasil mendatangkan para subscriber baru. Yang ketiga, style dan bahasa seperti apa yang mau kamu gunakan. Ini sesuaikan lagi dengan target konsumen kamu ya. Contohnya, ada beberapa iklan yang menggunakan call to action yang singkat, padat, dan jelas. Biasanya, kata utama yang digunakan adalah kata kerja seperti subscribe, download, baca, atau beli sekarang. Tujuannya agar tetap terlihat simple dan seringkas mungkin, namun tetap mengena di benak pembacanya. Nah, tipe ini biasanya digunakan pada iklan yang sudah sangat jelas target konsumennya, sehingga tidak perlu effort khusus untuk membuat mereka melakukan suatu tindakan. Contohnya tuh iklan Apple Watch. Call to action digunakan tuh shop now, singkat, padat, dan super jelas. Berhasil nggak? Berhasil banget. Apalagi untuk Apple fanboy yang memang jadi target konsumennya mereka. Ada juga style call to action yang menggugah sisi emosional. Buat mereka merasa kalau call to action ini memang relate banget sama mereka atau membuat mereka tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu. Caranya itu gunakan kalimat ajakan yang personal. Anggap kalau kamu memang berbicara langsung dengan target konsumen secara personal. Seperti sedang mengajak teman. Misalnya seperti email marketing ini.
Pertama, kalimat terakhirnya terbilang powerful karena menyebut nama target konsumen seolah-olah sedang mengobrol secara personal. Yang kedua, call to action-nya juga bukan sekedar ayo donasi sekarang, tapi lebih menunjukkan sisi emosional dan harapan dengan menyebut Dila pasti sembuh. Ada lagi contoh style yang unik seperti call to action berikut. Penggunaan kata enjoy bisa dibilang berbeda dari yang lain. Kata enjoy ini seolah bilang selamat menikmati diskon yang ada dan memastikan kalau target konsumen menikmati promo yang diberikan. Keempat, cara apa yang mau kamu gunakan untuk mengurangi risiko penolakan dari target konsumen. Pastikan kalimat yang kamu gunakan harus persuasif, paparkan unique selling point dan benefit dari produk yang kamu pasarkan, supaya makin meyakinkan pembaca untuk mau melakukan tindakan. Kamu bisa memberikan aspek social proof atau bukti sosial sebagai psychological triggers dalam call to action yang kamu buat. Misalnya seperti ini, call to action ini tuh mengajak target konsumennya untuk subscribe dengan menyebut bahwa sudah ada 300.000 tenaga marketing yang subscribe di web ini. Mereka juga mengiming-iming benefit coba gratis jika mereka subscribe sekarang. Kelima, apakah call to action kamu bersifat mendesak? Kalau iya, tambahkan kata sekarang, segera, buruan, atau gak pakai lama. Call to action ini sebenarnya mirip dengan point urgent dalam For You formula yang udah kita bahas di video sebelumnya. Menyelipkan sisi urgency dalam call to action terbilang ampuh, karena bisa membuat target konsumen melakukan sebuah tindakan secara cepat. Nah, contohnya kayak gini nih. Banner ini bahkan menggunakan 2 kalimat call to action sekaligus. Pertama adalah klik di sini, dan yang kedua adalah claim voucher sekarang. Point urgentnya diwakilkan oleh kata sekarang yang secara tidak langsung membuat target konsumennya mau segera mengklaim voucher tersebut. Gimana? Udah paham kan tentang panduan menulis call to action? Supaya lebih paham lagi, di video selanjutnya aku akan coba mempraktikkan bagaimana cara menulis sebuah copy di media cetak, media luar ruangan, dan juga media digital. Kira-kira bakal susah nggak ya? Temukan jawabannya di video selanjutnya. Sampai jumpa! Halo, ketemu lagi sama aku Nabila di course copywriting. Setelah ngebahas tentang bagaimana menulis headline dan call to action yang menarik serta powerful, sekarang aku akan mencontohkan bagaimana praktik menulis copy sesuai dengan brief yang diterima. Cuma sebelumnya, pastikan kamu udah ngedownload file creative briefnya ya. So, yuk kita mulai. Ceritanya, aku adalah copywriter di sebuah agensi. Aku mendapatkan creative brief dari account eksekutif tentang campaign sebuah brand online travel agent bernama Jalan-Jalan. Nah, teman-teman ingat kan tentang 4 hal yang harus diketahui sebelum menulis copy? Pertama kan know your product. Dari brief tersebut, aku mendapatkan info bahwa Jalan-Jalan merupakan sebuah online travel agent berbasis web dan aplikasi untuk pemesanan tiket perjalanan, hotel, dan penginapan, serta penyewaan mobil. Project background-nya adalah okupansi atau tingkat penyewaan hotel pada low season itu mengalami penurunan sekitar 20-30%. Objektif atau tujuan kampanye adalah untuk meningkatkan transaksi penyewaan hotel pada low season, khususnya di akhir pekan atau saat weekend. Lalu ada beberapa informasi penunjang tentang produk yang akan dipasarkan, yaitu positioning brand-nya, key message dari kampanye ini, dan benefit support yang akan didapatkan oleh target konsumen. Lanjut, poin kedua itu know your audience. Dalam briefnya sudah tertulis target audience seperti apa, mulai dari demografisnya, geografisnya, serta psikografisnya. Dari situ juga aku tahu style yang akan digunakan adalah cheerful, friendly, dan juga trustworthy. Dalam briefnya juga udah ditulis siapa aja kompetitornya dan media apa yang akan digunakan. Nah, di video kali ini aku mau mencontohkan untuk media cetak yaitu iklan display dan advertorial di majalah, serta media luar ruangan yaitu billboard. Misalnya, tahapan riset konsep dan brainstorming udah kita lewatin. Lalu, konsep yang akan aku angkat itu pekerja milenial yang penat dengan rutinitas kerjaannya dan butuh liburan sebentar di akhir pekan atau istilahnya weekend getaway. Konsep ini didukung oleh quotes yang aku temukan saat riset, yaitu a Sunday well spent brings a week of content. Yang artinya, kalau kita menikmati hari Minggu atau weekend secara berkualitas, maka kita akan jauh lebih produktif dan bisa menyebarkan positive vibes untuk seminggu ke depan. Dari konsep tadi, aku akan mulai buat kopinya ya. Media yang pertama adalah iklan display untuk majalah. Full 1 halaman berukuran 21 x 29,3 cm. Sebagai ilustrasinya, nanti bakal ada gambar seorang pekerja yang terlihat suntuk dan gak bersemangat.
Lalu kopinya aku mau buat dengan formula PAS atau Problem, Agitate, dan Solution. Headline-nya, baru Senin kok udah suntuk. Ini memaparkan problem yang dihadapi oleh target konsumen. Body copy-nya aku tulis, mood jelek, kerja jadi nggak semangat. Target nggak tercapai, ujung-ujungnya diomelin si bos. Kejadian kayak gini nggak bakal terjadi kalau weekend kamu menyenangkan. Nah, bagian ini adalah agitate ya. Masuk ke solusi, aku tulis staycation aja yuk. Ada diskon 50% dari jalan-jalan untuk pemesanan hotel di akhir pekan selama bulan September. Call to action-nya, booking sekarang untuk weekend yang menyenangkan. Untuk advertorial majalah, aku pakai formula AIDA. Pada headline, aku gabungkan formula useful dan ultra specific dengan kalimat 5 greatest ideas to make your weekend more awesome. Headline ini masuk ke bagian attention ya. Main topik yang akan aku tulis berasal dari key message-nya tadi, yaitu solusi liburan nyaman dan murah di akhir pekan. Sebagai subheading, aku bakal pakai quote, "A Sunday well spent brings a week of content." Selain untuk menguatkan headline, quote juga berfungsi sebagai attention grabber kedua dalam advertorial ini. Lalu pada body copy, tepatnya paragraf pertama, aku perkuat quote tadi dengan menulis seperti ini. Akhir pekan jadi waktu yang ditunggu-tunggu hampir semua orang. Selain untuk refreshing, setelah sibuk dengan rutinitas di hari kerja, akhir pekan juga jadi kesempatan untuk nge-recharge diri dengan energi positif, supaya produktivitas kamu meningkat untuk seminggu ke depan. Karena itu, wajib mengisi libur akhir pekan dengan kegiatan yang seru dan menyenangkan atau istilahnya weekend getaway. Nggak perlu pergi jauh-jauh, kamu bisa menemukan cara seru mengisi akhir pekan di kotamu loh. Selain dekat, tentunya tidak akan menguras kantong. Berikut 5 ide seru untuk mengisi akhir pekan. Kemudian aku lanjutkan dengan menulis 5 poin beserta penjelasannya. Pertama, ada me time di rumah. Kedua, ikut workshop. Ketiga, city tour di kota sendiri. Keempat, olahraga di taman kota. Nah, di poin kelima, baru akan aku masukkan materi iklan jalan-jalan tadi. Aku tulis staycation di hotel. Kemudian aku tuliskan hal-hal menarik apa aja yang bisa kita lakukan kalau staycation di hotel. Seperti bisa bersantai tanpa harus memikirkan pekerjaan di rumah, bisa berenang dan nge-gym, atau bisa makan sepuasnya alias all you can eat di resto hotel. Hal-hal menarik ini masuk ke bagian interest dalam formula AIDA ya. Sebagai penutup, aku pertegas lagi paragraf sebelumnya dengan wah, ternyata seru ya menghabiskan akhir pekan dengan staycation. Penasaran ingin cobain staycation tapi takut mahal. Dengan promo staycation dari jalan-jalan, kamu bisa mendapatkan diskon 50% untuk pemesanan hotel melalui aplikasi dan website. Bagian ini masuk ke dalam desire dalam formula AIDA, yaitu bagaimana kita membuat target konsumen benar-benar mau dengan produk kita karena adanya diskon ini. Untuk actionnya, aku tulis, yuk buka aplikasi atau websitenya, pilih hotelnya, masukkan kode promo staycation aja, nikmati staycationnya. Promo berlaku sepanjang September 2019. Info lebih lanjut, kunjungi www.jalanjalan.com. Selanjutnya billboard. Ingat ya, billboard itu sifatnya hanya selintas. Jadi copy yang kita buat itu harus singkat, padat, dan jelas, tapi tetap menyita perhatian. Untuk headline-nya aku buat bosan weekend di rumah aja. Pertanyaan ini berangkat dari masalah atau kegelisahan target konsumen yang merasa bosan dengan akhir pekannya yang gitu-gitu aja. Body copy-nya, nginep di hotel dapat diskon 50%. Dan call to action-nya, pakai kode promonya staycation aja. Itu dia contoh penulisan copy di media cetak dan media luar ruangan atau out of home media. Semoga teman-teman mengerti ya. Di video selanjutnya, aku bakal mulai mencontohkan penulisan copy di media digital. Kira-kira ada bedanya nggak ya menulis untuk ketiga media tersebut? Temukan jawabannya di video selanjutnya. Sampai jumpa! Halo, ketemu lagi bareng aku Nabila di course copywriting. Di video sebelumnya, aku udah mencontohkan bagaimana menulis copy untuk iklan display dan juga advertorial di media cetak, dan juga di billboard. Nah, di video kali ini, aku akan membahas penulisan copy di media digital, yaitu web copy, media sosial, email marketing, dan push notification. Briefnya masih sama dengan video sebelumnya, yaitu promo diskon 50% untuk pemesanan hotel dari jalan-jalan. Jenis copy yang pertama yang akan aku buat adalah advertorial untuk website atau biasa disebut dengan webtorial atau web copy. Secara keseluruhan, isi copy untuk website sama dengan advertorial untuk majalah. Cuma, seperti yang udah kita bahas sebelumnya, jumlah kata pada web copy lebih sedikit dibandingkan advertorial majalah, dan juga memperhatikan soal SEO.
Jadi kalau di majalah, aku nulis headline-nya itu 5 greatest ideas to make your weekend more awesome. Untuk website, aku buat jadi 5 ide libur akhir pekan yang seru dan murah meriah. Karena sebelumnya aku udah research keyword apa aja yang paling sering dicari oleh orang-orang. Kemudian, quotes yang ada di majalah nggak akan aku gunakan karena memperhatikan soal SEO. Untuk paragraf pertama, aku masukkan kata-kata atau keyword yang paling banyak dicari oleh orang-orang. Jadi aku tulis, akhir pekan atau weekend jadi waktu yang tepat untuk refreshing setelah 5 hari menjalani rutinitas kerja. Berikut kegiatan seru dan menyenangkan yang bisa kamu lakukan saat weekend tanpa khawatir harus menguras kantong. Jauh lebih ringkas kan? Setelahnya, masuk ke list 5 kegiatan seperti yang di majalah tadi. Jangan lupa untuk menulis hal-hal menarik yang bisa dilakukan saat staycation di hotel. Closingnya aku buat lebih sedikit berbeda. Kalau di majalah, aku menjelaskan langkah dan kode promonya. Kalau di web, aku langsung kasih link yang direct langsung ke halaman promo tersebut. Jadi aku tulis, dengan promo staycation dari jalan-jalan, kamu bisa dapat diskon 50% untuk pemesanan hotel melalui aplikasi dan website. Call to action-nya aku buat, klik di sini ya untuk info lebih lanjut. Lanjut ke media sosial yaitu Instagram dan Facebook. Copy dalam displaynya sama dengan headline display di majalah tadi, yaitu baru Senin kok udah suntuk. Untuk lanjutan kopinya, aku tulis bagian caption. Nah, enaknya kalau di media digital itu, kita bisa menggunakan emoji atau emoticon sebagai psychological triggers. Captionnya aku tulis, ayo ngaku siapa yang tiap Senin kayak gini. Mood jelek, jadi nggak semangat kerja. Target nggak tercapai, ujung-ujungnya diomelin si bos. Kayaknya itu gara-gara weekend kamu nggak menyenangkan deh. Besok-besok mending hashtag staycation aja yuk. Ada diskon 50% untuk pemesanan hotel saat weekend selama September. Kapan lagi bisa santai di hotel saat weekend tanpa perlu khawatir harus bayar mahal? Yuk booking sekarang untuk weekend yang menyenangkan. Hashtag jalan-jalan staycation aja. Selanjutnya email marketing. Ingat ya, email marketing itu harus ringkas dan gak bertele-tele, tapi tetap harus menarik. Karena email yang masuk ke inbox target konsumen itu gak cuma datang dari satu brand aja, tapi juga banyak dari brand lain. Disinilah copywriter harus pintar membuat email marketing yang dikirim, jadi terlihat paling stand out dibandingkan yang lain. Nah, caranya itu dengan membuat subjek email yang menarik. Subjek email itu powerful banget untuk menentukan open rate dan click to rate alias CTR. Kalau subjek kamu nggak menarik, angka open rate-nya pun bakal rendah. Artinya email kamu nggak menarik untuk dibuka. Kalau nggak dibuka, berarti goals dari campaign kamu gagal tersampaikan dan juga berpengaruh pada angka CTR. Jumlah kata ideal untuk subjek email marketing itu 7 kata, sedangkan untuk bagian copy maksimum 200 kata aja. Untuk subjek, aku mau terkesan lebih personal dengan menyebut langsung nama target konsumen. Seperti, Amira, mau weekend kamu lebih menyenangkan? Selain lebih personal, menurut survei, 75% orang akan melakukan pembelian jika disapa langsung dengan nama, atau direkomendasikan produk berdasarkan pembelian terakhirnya mereka. Lanjut ke body email. Isi body email ini didominasi oleh gambar. Alasannya, sebuah riset menyebutkan jika gambar itu bisa meningkatkan 80% keinginan seseorang untuk membaca keseluruhan konten. Meskipun didominasi oleh gambar, bukan berarti kamu nggak perlu menulis teks di body emailnya ya. Karena beberapa email, khususnya email korporasi itu nggak bisa memunculkan gambar. Selain itu, kalau kita mengirim email tanpa teks di body, kemungkinan email masuk ke spam juga semakin besar. Makanya, punya gambar dan teks pada body email itu dianggap sebagai kombinasi yang sempurna untuk email marketing. Nah, copy dalam gambarnya aku tulis cara terbaik untuk weekend yang asyik. Untuk pembuka body email, aku sebutkan lagi nama target konsumennya. Hai Amira, jangan biarkan weekendmu suntuk dan membosankan. Hashtag staycation aja yuk. Ada diskon 50% untuk pemesanan hotel selama weekend di bulan September. Kemudian call to action-nya, ambil kode promo. Singkat, padat, dan juga jelas. Nah, ada fakta menarik lagi tentang email marketing. Beberapa brand atau perusahaan menggunakan nama toko fiktif yang berperan sebagai pengirim email. Jadi, customer seolah-olah sedang bertukar surat secara langsung dengan toko fiktif tersebut. Contohnya, Lina dari perusahaan penyedia informasi lowongan pekerjaan. Supaya lebih menarik target konsumen, kamu juga bisa menggunakan nama brand ambassador dari produkmu ya. Lanjut ke push notification. Ingat karakteristik push notification ya, untuk jumlah kata pada headline sekitar 5-6 kata. Sedangkan body copy-nya sekitar 10-15 kata. Jangan lupa juga kalau headline yang kamu tulis juga akan menentukan angka open rate. Apakah headline tersebut cukup menarik target konsumen untuk ngeklik push notification-nya? Kalau headline yang nggak menarik,
berarti kamu gagal merebut perhatian target konsumen untuk ngeklik push notification tersebut. Nah, otomatis pesan kampanye jadi gagal tersampaikan. Karena itu, untuk headline-nya, aku mau langsung bertanya ke target konsumen seperti, weekend enaknya kemana ya? Body copy-nya, staycation aja yuk, diskon 50% khusus pemesanan hotel. Dan call to action-nya, buruan sebelum kehabisan. Nah, itu tadi contoh penulisan kopi di media digital sekaligus menjadi video terakhir untuk course copywriting. Semoga teman-teman paham materi-materinya ya, dan bisa langsung mengaplikasikan cara menulis kopi yang menarik dan menjual. Sampai jumpa!